warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Laura Putri Malta, NIM 2005296 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, video ini merupakan tugas UTS Ilmu Negara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi seputar mata kuliah Ilmu Negara. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan objek penyelidikan ilmu negara. Secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state bahasa Inggris, staat bahasa Belanda dan Jerman, dan etat bahasa Perancis. Kata state, stat, dan etat itu diambil dari kata bahasa Latin, yaitu status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak atau tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa negara dapat berarti sebuah organisasi dan dapat pula berarti kelompok sosial yang terorganisir. Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat, dan juga sebagai kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang terorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman, Staatsleer, dan juga dalam bahasa Inggris disebut dengan the General Theory of State atau Political Theory. Istilah ilmu negara pertama kali diperkenalkan oleh Georgi Jelinek sebagai Bapak Ilmu Negara. Georgi Jelinek memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dan membaginya dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Menurut Cronenberg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, dan ciri-ciri, serta keseluruhan persoalan di sekitar negara. Selanjutnya, Cronenberg berpendapat bahwa ilmu negara merupakan cabang penyelidikan ilmiah yang masih muda, walaupun menurut sifat dan hakikatnya merupakan cabang pengetahuan yang tua, karena sebenarnya ilmu negara ini sudah dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan sejak zaman Yunani kuno. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara secara umum. Pengertian menitikberatkan pada pengetahuan, sedangkan sendi menitikberatkan pada asas atau kebenaran. Ilmu negara mempelajari secara umum mengenai asal-usul, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Selain itu, Profesor M. Nasrun SH menyatakan bahwa ilmu negara adalah suatu ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka ilmu negara umum akan mencari dan menetapkan suatu ketentuan atau kebenaran terhadap pokok penyelidikannya, yaitu negara. Jadi, ilmu negara umum harus menjawab pertanyaan mengenai negara. Menurut Cronenberg, objek penyelidikan ilmu negara adalah negara, di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, dan hakikat. Menurut Cronenberg, objek penyelidikan ilmu negara adalah negara, di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitikberatkan penyelidikannya pada pengertian negara secara umum. Menurut Cronenberg, objek penyelidikan ilmu negara adalah negara,
di mana dalam ilmu negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitik beratkan penyelidikannya pada pengertian negara secara umum. Profesor M. Nasrun SH dalam hal ini sependapat dengan Cranenburg. Menurutnya, sebab wujud dari ilmu negara umum adalah menyelidiki dan menetapkan asal mula, intisari, dan wujud negara secara umum atau pada umumnya. Objek penyelidikan ilmu negara adalah negara secara umum, sehingga ia sering disebut sebagai ilmu negara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta objek penyelidikan dari ilmu negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari waktu dan tempat tertentu, bukan suatu negara tertentu yang secara positif berada pada suatu wilayah atau daerah dengan waktu tertentu. Ilmu negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok, grondbegrippen, dan sendi-sendi pokok, grondbeginselen, dari negara yang berlaku dan ada pada setiap negara. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara ada 5. Yang pertama yaitu integritas yang rendah. Pada saat ini praktik korupsi masih sering terjadi. Kebijakan-kebijakan yang diambil seringkali semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri. Di sini terlihat sekali untuk kepentingan pribadinya, dan untuk kepentingan kelompok pun tidak luput dari masalah ini, karena untuk kepentingan kelompok pun masih banyak praktik korupsi ini terjadi. Faktor yang kedua yaitu rendahnya motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini sangat penting dalam mempercepat kemajuan suatu bangsa. Karena semakin tinggi prestasi suatu bangsa, maka semakin maju pula negara tersebut. Faktor ini menghasilkan sikap profesionalitas yang mempunyai kemampuan untuk berhasil, pantang menyerah dalam mencapai tujuan, dan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, untuk negara yang bangsanya memiliki motivasi berprestasi yang rendah, maka negara tersebut akan lama untuk maju dan tetap berada di posisi seperti itu. Faktor yang ketiga yaitu rendahnya etos kerja. Etos kerja adalah sikap kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur yang berorientasi pada hasil terbaik, optimis, kreatif, produktif, inovatif, dan bersemangat tinggi. Kurangnya etos kerja ini dapat mengakibatkan produktivitas yang kurang maksimum atau maksimal. Faktor berikutnya yaitu diadu domba. Masyarakat masih mudah diadu domba oleh elit politik demi tujuan yang sempit. Contohnya yaitu kasus pilkada yang menjadi cermin bagaimana polaritas terjadi di tengah masyarakat hanya karena beda pilihan politik menjadi politik subur di tengah masyarakat. Faktor berikutnya yaitu disiplin diri. Ini menjadi faktor penting kemajuan suatu negara. Banyak contoh negara maju yang elit politik, pimpinannya, masyarakatnya menjunjung tinggi perilaku disiplin dalam segala hal. Materi selanjutnya yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Kalau diperhatikan, pendapat Georgi Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, ilmu negara sebagai teoritis Staatswetenschap atau Staatslehre merupakan hasil penyelidikan dari Staatenkunde. Bahan-bahan tersebut dibahas, dianalisis, dan diperbandingkan satu sama lain, sehingga terdapat persamaan-persamaan di antara berbagai sifat dari organisasi-organisasi di negara itu. Dari fakta yang bermacam-macam itu dicari
sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum, seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan pembagi persekutuan terbesar dalam ilmu hitung dari keadaan yang berbeda-beda itu. Jadi ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis, segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis. Dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu politik tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Ilmu negara lebih menitikberatkan kepada sifat-sifat teoritis sehingga kurang dinamis. Hal ini berarti bahwa lebih banyak memperhatikan unsur-unsur statis dari negara yang sebenarnya mempunyai tugas utama untuk melengkapi dan memberikan pengertian-pengertian pokok yang jelas. Yang mendasari konsepsi-konsepsi ilmu politik lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama sekali berpusat kepada gejala-gejala kekuasaan, baik yang mengenai organisasi negara maupun yang memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu lebih dinamis. Maka dalam hubungan ini jelaslah ada sifat-sifat komplementer. Karena itu ilmu negara merupakan salah satu barcode atau teras inti dari ilmu politik. Ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama dengan ilmu negara. Perbedaannya, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara memandang negara dari sifatnya dan pengertiannya yang konkret. Objek dari ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara adalah negara yang sudah terikat pada tempat, keadaan, dan waktu. Jadi telah mempunyai adjektif tertentu, misalnya negara Republik Indonesia. Kemudian negara dalam pengertiannya yang konkret itu diselidiki lebih lanjut mengenai susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenang, dan kewajiban alat-alat perlengkapannya. Antara ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara terdapat pula hubungan yang sangat erat. Bahkan di negara Belanda, dua lapangan hukum tersebut pernah disebut bersama-sama, yaitu Staat and Administrative Recht. Bahkan kedua hukum tersebut selalu diajarkan oleh seorang guru besar. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa kedua cabang ilmu tersebut adalah sama. Oppenheimer menyebutkan bahwa peraturan-peraturan hukum tata negara adalah peraturan mengenai the state in rest, negara yang sedang beristirahat atau negara dalam keadaan tak bergerak. Sebaliknya, mengenai peraturan-peraturan hukum administrasi negara adalah peraturan mengenai the state in beweging atau negara yang sedang bergerak. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, maka ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara sudah jelas lapangan penyelidikannya. Hanya terdapat negara-negara tertentu atau hukum positif. Sedangkan ilmu negara tidak mengenai negara-negara tertentu, melainkan negara-negara di dunia ini pada umumnya. Dengan demikian, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara di satu pihak dengan ilmu negara dan di pihak lain mempunyai hubungan saling memengaruhi dan saling menjelaskan. Dengan demikian, ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara di satu pihak dengan ilmu negara dan di pihak lain mempunyai hubungan saling memengaruhi dan saling menjelaskan. Oleh karena itu, dalam buku-buku tentang ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, hal ini
hal dari ilmu negara dapat dipakai sebagai batu loncatan untuk sampai kepada kedua cabang hukum tersebut. Sebaliknya, buku-buku tentang ilmu negara, hal-hal mengenai ilmu hukum tata negara dan ilmu hukum administrasi negara dapat dipakai sebagai contoh dari apa yang diuraikan di dalam ilmu negara. Kranenburg dalam bukunya Allgemeine Staatslehre menguraikan bahwa bagi orang yang mempelajari hukum tata negara positif negeri Belanda, pengetahuan teori negara umum atau ilmu negara sangat perlu. Akan tetapi dengan mengingat tingkat ilmu pengetahuan sekarang serta melihat organisasi perguruan tinggi hukum yang sekarang ada untuk sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan praktik yang segera, maka pengetahuan teoritis untuk kebanyakan ahli hukum hanya terbatas kepada apa yang mereka pelajari sebagai pengantar hukum tata negara positif. Akan tetapi, hal yang bagi ilmu hukum tata negara positif merupakan suatu pengantar, satu syarat mutlak untuk pekerjaan selanjutnya. Bagi ilmu negara merupakan tujuan sesungguhnya dari penyelidikan yang dilakukannya. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa ilmu negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk hukum tata negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan dan administrasi negara suatu negara tertentu, sudah sewajarnya kita harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ikhwal secara umum tentang negara yang didapat dalam ilmu negara. Materi berikutnya yaitu teori-teori sifat hakikat negara. Teori sifat hakikat negara berfungsi untuk mengetahui dan memahami apa sebenarnya suatu negara itu. Dari sisi sosiologis, maksud suatu negara adalah memahaminya sebagai anggota masyarakat atau Zone Politikon, dengan sebagai bangsa menggambarkan cita-cita kehidupan bangsanya. Teori yang pertama yaitu teori organis tentang negara atau Organische Staatslehre. Negara dianggap sebagai suatu organisme yang hidup seperti manusia. Negara identik dengan manusia. Teori yang kedua yaitu teori kekuatan ikatan atau Verbandsein-Herr. Negara itu terdiri dari dua golongan, yang memerintah dan yang diperintah. Di antara keinginan pemerintah dan keinginan rakyat yang tidak sama diarahkan pada tujuan tertentu, dicoba disatukan dengan cara perimbangan kekuatan dengan kekuasaan. Teori yang ketiga yaitu teori hukum murni atau Reinrechtslehre. Negara merupakan suatu ketertiban. Kaidah personifikasi dari ketertiban hukum adalah ketertiban negara. Hukum mempunyai daya ikat atau mengikat manusia. Negara punya kekuasaan negara terpancar dari hukum. Masyarakat hukum harus tunduk pada hukum. Negara identik dengan hukum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dari negara. Unsur-unsur dari sebuah negara itu ada 4. Yang pertama yaitu rakyat, yang kedua wilayah,
yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Unsur yang harus dipenuhi yang pertama yaitu rakyat. Dalam hal ini, suatu wilayah harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang saling berinteraksi dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa sebelum status sebuah negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan dan pengaturan dari suatu negara. Sehingga jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan hanya tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Maka dari itu, rakyat menjadi salah satu unsur-unsur negara yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu. Unsur yang kedua yaitu wilayah. Wilayah merupakan unsur-unsur dari negara yang tidak kalah pentingnya dengan rakyat. Jika tidak ada wilayah di mana rakyat-rakyat tersebut akan bermukim atau berdiam diri. Di sini suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Bukan hanya itu, negara juga harus memiliki batas yang jelas dengan wilayah negara lain. Biasanya batas wilayah antar negara itu ditandai dengan berbagai macam benda. Untuk penanda yang digunakan sebagai batas dari satu negara dengan negara lainnya seringkali digunakan dari berbagai macam benda, mulai dari batok kayu ataupun batu, garis cat, kawat berduri, hingga tembok raksasa. Batas wilayah antar negara ini ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral atau internasional. Bukan hanya daratan, batas dari wilayah perairan dan udara juga didapatkan dari hasil perjanjian antar negara atau internasional. Dalam hal ini, batas wilayah laut ditentukan oleh hukum laut internasional, yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas benua, landas kontinen, dan laut pedalaman. Sedangkan batas udara biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu aliran udara bebas dan kedaulatan udara di atas wilayah negara. Unsur yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu unsur negara yang diperhatikan. Di sini pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah menyelenggarakan menetapkan peraturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, adil, dan sejahtera. Dari sini, pemerintah juga memegang kunci sebagai negara berdaulat. Artinya, pemerintah dapat dengan bebas, dengan mandiri, dan tanpa tekanan dari negara lain dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Untuk unsur selanjutnya yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara yang terakhir yang harus dipenuhi yaitu ini, pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif, artinya suatu negara yang baru berdiri harus memberikan pernyataan dirinya, dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya memberikan pengakuan dari status kenegaraannya.
Ini menjadi salah satu unsur-unsur negara yang wajib dipenuhi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terbentuknya negara dan pertumbuhan negara. Untuk terbentuknya suatu negara harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari sebuah negara, yaitu ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Adapun proses dari terbentuknya negara ada 2, yakni yang pertama yaitu terjadinya negara secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan penjelasan tersebut, terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia. Dalam proses terjadinya negara secara primer ada 4 fase, yaitu fase yang pertama yaitu fase Genootschap. Pada fase ini merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menghubungkan dirinya untuk kepentingan bersama dan disandarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama, dan kepemimpinan di sini dipilih secara primus inter pares atau yang terkemuka di antara yang sama. Jadi, yang penting di sini adalah unsur bangsa. Fase yang kedua yaitu fase Reich. Pada fase ini, kelompok orang-orang yang menggabungkan diri tadi telah sadar akan hak milik atas tanah, hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, sehingga timbul sistem feudalisme. Sistem feudalisme. Jadi, yang penting pada masa ini adalah unsur wilayah. Fase yang ketiga yaitu fase Staat. Pada fase ini, masyarakat sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara, dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Jadi, yang penting pada masa ini atau pada fase ini adalah bahwa ketiga unsur dari negara yaitu bangsa, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat telah terpenuhi. Fase yang keempat yaitu fase negara demokrasi. Pada fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase Staat, di mana fase negara demokrasi ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Proses terbentuknya negara yang kedua yaitu terjadinya negara secara sekunder. Yang dimaksud dengan terjadinya negara secara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa fase terjadinya negara ini, yaitu fase yang pertama yaitu fase pendudukan, yaitu terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan atau belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu. Contohnya Liberia diduduki oleh budak-budak negro yang memerdekakan tahun 1847. Untuk fase yang kedua yaitu peleburan. Terjadinya ketika negara-negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi negara baru, atau dapat dikatakan
suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur bergabung menjadi negara Jerman. Untuk fase yang ketiga yaitu penyerahan. Fase ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Penyerahan ini juga dapat dikatakan pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni atau negara lain yang umumnya adalah bekas jajahan. Contohnya Kongo dimerdekakan oleh Perancis. Fase selanjutnya yaitu fase penarikan. Awalnya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut atau delta. Wilayah tersebut kemudian dihuni oleh sekelompok orang sehingga akhirnya membentuk negara. Contohnya Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil. Fase berikutnya yaitu fase pencaplokan atau penguasaan. Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi berarti. Contohnya Israel mencaplok Palestina. Itu fase berikutnya yaitu fase proklamasi. Fase ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan ataupun perlawanan sehingga berhasil merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaan. Contohnya yaitu negara kita sendiri yaitu Indonesia merdeka dari Jepang dan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Fase selanjutnya yaitu fase pembentukan baru. Suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. Contohnya Kolombia lenyap kemudian menjadi Venezuela dan Kolombia yang baru. Fase selanjutnya yaitu fase pemisahan. Suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan. Contoh dari fase ini yaitu Belgia. Belgia memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1939 dan menyatakan kemerdekaan negara sendiri. Fase berikutnya yaitu fase pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Pendudukan terjadi terhadap wilayah yang ada penduduknya, tetapi tidak berpemerintahan atau tidak memiliki pemerintah. Contoh dari fase ini adalah Australia. Australia merupakan daerah baru yang ditemukan Inggris meskipun di sana terdapat suku aborigin. Daerah Australia selanjutnya dibuat koloni-koloni di mana penduduknya didatangkan dari daratan Eropa. Australia dimerdekakan tahun 1901. Untuk proses terbentuknya suatu negara yang ketiga yaitu pengakuan dari negara lain. Salah satu unsur terdirinya suatu negara adalah adanya pengakuan suatu negara kepada negara lain. Ada dua teori yang menyatakan bahwa kedudukan unsur pengakuan negara kepada negara lain ini yaitu teori konstitutif dan deklaratif. Yang pertama, teori konstitutif. Teori ini menyatakan bahwa unsur pengakuan sangat penting dalam pembentukan negara. Hal itu dikarenakan unsur ilmiah yang menjadikan negara dapat melangsungkan kehidupannya dalam hubungan internasional. Untuk teori yang kedua yaitu teori deklaratif. Teori ini menyatakan bahwa unsur pengakuan hanya merupakan pengumuman terhadap negara lain bahwa telah berdirinya negara baru. Ada atau tidaknya unsur ini, negara masih dapat melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan negara. Pertumbuhan negara ini terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan negara yang masih dalam bentuk sederhana sekali dan kemudian
berkembang melalui tingkat-tingkat yang lebih maju menjadi negara modern. Pertumbuhan negara secara primer dapat disimpulkan yaitu masyarakat hukum yang merupakan keluarga besar, kerajaan, negara, dan bangsa. Pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ialah pertumbuhan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian karena adanya revolusi atau penaklukan-penaklukan atau penggabungan ataupun pemisahan-pemisahan, negara yang ada berubah bentuk dan susunannya menjadi negara yang lain pula. Pertumbuhan negara secara sekunder ini bisa terjadi karena adanya penggabungan, pemisahan, penaklukan, dan pemberontakan. Dalam pertumbuhan negara, Plato membaginya menjadi beberapa taraf. Untuk taraf yang pertama yaitu Plato mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk hidup, manusia membutuhkan bantuan dari makhluk lain. Yang kedua yaitu disebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri, maka berkumpullah mereka untuk memperundingkan cara memperoleh barang-barang primer seperti makanan, tempat, pakaian. Lalu terjadilah pembagian pekerjaan di mana masing-masing harus menghasilkan lebih dari keperluannya sendiri untuk dipertukarkan, dan dengan demikian berdirilah sebuah desa. Untuk taraf yang ketiga yaitu antara desa dengan desa terjadi pula kerjasama dan berdirilah masyarakat negara. Antara negara dengan negara terjadi juga kerjasama karena perlunya bantuan satu terhadap yang lainnya. Dan oleh karena itu terjadilah suatu hubungan yang dinamakan dengan hubungan internasional. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu teori pembenaran negara atau legitimasi kekuasaan negara. Untuk teori yang pertama yaitu teori teokrasi. Dalam teori teokrasi, kekuasaan negara bersumber pada kekuasaan Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Teori ini menapak dalam upaya para raja atau penguasa negara untuk mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan atau dewa ataupun wakil Tuhan di dunia. Teori teokrasi sering dibedakan dalam teori teokrasi langsung dan teori teokrasi tidak langsung, yang didasarkan atas sifat langsung atau tidaknya kekuasaan Tuhan itu menjelma dalam kekuasaan negara. Di Eropa pernah dikenal dengan adanya teori matahari rembulan dan teori pegadang yang menggambarkan kedua macam teori teokrasi tersebut. Teori selanjutnya yaitu teori kekuatan. Teori ini memberikan legitimasi bagi kekuasaan negara atas dasar kekuatan-kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut misalnya kekuatan jasmani atau fisik kalau masa kini persenjataan modern. Yang kedua kekuatan materi atau finansial ekonomi, dan yang ketiga kekuatan rohani atau kepandaian kalau masa kini ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk teori selanjutnya yaitu teori perjanjian atau yuridis. Suatu perjanjian telah menjadikan negara memiliki legitimasinya, baik perjanjian yang didasarkan hukum perdata atau dua pihak maupun perjanjian yang bersifat hukum publik atau kemasyarakatan. Teori perjanjian perdata melahirkan asas pentaatan pada kekuasaan negara atau asas pacta sunt servanda, yakni setiap janji harus ditepati. Sedangkan teori perjanjian kemasyarakatan melahirkan keberadaan negara didasarkan atas konsensus, yaitu pemerintahan didasarkan atas kesepakatan atau kehendak rakyat, yang saat ini pada umumnya melalui pemilihan umum yang bebas secara periodik.
untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaan negara untuk memerintah rakyatnya.